Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Setiawan Ardi Wijaya, Eskom Mkom, yang telah mengampu mata kuliah dasar pemrograman dan juga mata kuliah praktikum dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iksan Fadli. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, kelas 1B1. Di sini saya akan mengerjakan praktikum penggunaan sintaks ataupun kode if, elif, dan juga else terhadap bahasa pemrograman Python. Di sini kita akan menggunakan aplikasi ataupun website Colab sebagai wadah untuk bahasa pemrogramannya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Kita masuk dahulu ke Google Colab-nya. Kita buat dahulu domain dari Colab-nya. Di sini saya akan ganti namanya menjadi ambil nilai. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun menjalankan pemrograman Python mengenai studi kasus penentuan grade akademik dan juga studi kasus sistem akses dan keamanan. Kita mulai pada studi kasus penentuan grade akademik. Baik, kita mulai tanpa berlama-lama. Di sini saya akan membuat namanya dulu agar kita mudah membedakan. Grade akademik. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu bahwa kita harus memasukkan nilai variabel karena variabel merupakan pendukung dari pemrograman kita. Karena variabel lah yang akan kita operasikan dari bahasa pemrograman tersebut. Jadi di sini kita menggunakan nama variabelnya adalah nilai. Lalu kita masukkan tipe ataupun kode tipe integer, yang mana integer ini merupakan kode untuk sebuah bilangan bulat. Berbeda dengan float yang untuk bilangan desimal ataupun pecahan, dan juga string yang untuk teks, serta boolean yang untuk kode bahasa logika. Di sini kita masukkan integer, lalu input, karena di sini kita akan memberi arahan kepada si pengguna untuk menginputkan nilai, anggaplah nilai mahasiswa, anggaplah pengguna dari pemrograman ini adalah seorang mahasiswa. Input kita masukkan stringnya, kita masukkan stringnya, lalu kita masukkan perintahnya, masukkan nilai akhir Anda. Nah, maka di sini si pengguna akan memasukkan nilai akhir yang dimilikinya. Variabel telah selesai, maka kita masuk ke kode ataupun sintaks if, elif, dan else-nya. Kita masuk pertama adalah if sebagai pembuka, yang mana artinya jika. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka grade yang akan mahasiswa tersebut dapatkan adalah, kita masukkan stringnya, grade-nya adalah A. Lalu kita masukkan elif. Kenapa elif? Karena elif memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih dari 2 opsional.
sedangkan else hanya 2 opsional. If else. Elif, nilai jika nilai lebih atau sama dengan 70, maka grade yang akan mahasiswa dapatkan adalah bernilai B. Lalu Elif, nilai lebih besar atau sama dengan 60, grade yang akan didapatkan adalah C. Lalu Elif ketiga, jika nilai yang didapatkan mahasiswa tersebut bernilai 50, maka grade yang akan mahasiswa dapatkan tersebut bernilai D. Nah, selesai sudah bagian Elif, lalu kita masuk kepada else. Karena kenapa selesai Elif langsung else? Karena kita ingin mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 50 mendapatkan nilai E. Yang mana artinya di bawah 50 itu bernilai false. Tidak memenuhi semua sintaks di atas ini. Lalu else. Grade yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut adalah E. Oke, selesai sudah pada bagian proses, kita masuk kepada bagian output. Seperti biasa, output menggunakan print atau sintaks print. Lalu kita akan menampilkan F. Kita masukkan nilai string, kode string sebagai teks yang akan kita tampilkan kepada si pengguna. Nilai akhir Anda adalah nilai akhir Anda adalah, kita masukkan variabel dari nilai tadi, karena ketika sudah di input oleh si pengguna nilainya, maka akan kita munculkan di bagian output nilai, koma, lalu kita tambahkan string lagi ya. Lalu grade yang didapatkan nah, kita masukkan variabel dari grade-nya adalah grade. Nanti jika input nilai yang dimasukkan adalah 70, maka grade yang didapatkan adalah B. Grade. Sepertinya sudah cukup. Mari kita tes apakah berhasil. Oke, sejauh ini berhasil ya. Kita coba. Anggaplah saya sebagai mahasiswa, nilai saya di atas 80. Kita anggaplah 86. Maka yang akan tampil nantinya adalah nilai akhir Anda adalah 86, grade yang didapatkan adalah A. Kita buktikan. Ternyata benar, nilai akhir Anda adalah 86, grade yang didapatkan adalah A. Lalu saya ingin mencoba else. Bagaimana jika nilai saya di bawah 50? Anggaplah 47. Salah. Kita anggaplah nilai kita 47. Maka yang akan muncul adalah nilai akhir Anda adalah 47. Grade yang didapatkan adalah E. Nah,
ini variabelnya ini, lalu grade variabelnya ini. Kita coba. Nah, nilai akhir Anda adalah 47, lalu grade yang Anda dapatkan adalah E. Baik, rasanya cukup sekian pada praktikum studi kasus penentuan grade akademik ini. Kita lanjut pada studi kasus sistem akses dan keamanan. Kasus sistem akses dan keamanan. Oke, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jangan lupa semua pemrograman ini didahulukan dengan yang namanya variabel. Di sini kita mempunyai dua variabel. Yang pertama adalah variabel pin-nya, lalu variabel kedua adalah variabel role-nya. Kita masukkan variabel pertama yakni pin terdaftar, lalu kita masukkan stringnya. Pin yang terdaftar itu 1, 2, 3, 4. Jadi ketika pengguna memasukkan pin yang salah berbeda dari 1, 2, 3, 4, maka kondisi akan berubah menjadi else nantinya. Ya, kita lanjut dahulu. Role user, kita masukkan stringnya admin. Oke, selesai sudah dua variabel kita. Lalu kita masukkan variabel untuk input. Variabel input pin sama dengan bukan Pak. Input pin, kita akan memerintahkan si pengguna untuk menginput pin. Lalu kita masukkan stringnya, yakni kata perintah kepada si pengguna. Masukkan pin Anda. Oke. Selesai sudah tiga variabel kita. Kita masuk ke bagian sintaksnya. Yang pertama kita mulai dengan if, yang artinya jika. Nah, jika input pin sama dengan pin terdaftar, maka, nah ini artinya teman-teman, input pin nilainya akan sama dengan pin terdaftar, yang artinya si pengguna harus memasukkan ataupun menginput pin yang nilainya sama dengan 1, 2, 3, 4. Tidak boleh beda, tidak boleh lebih ataupun kurang satu angka pun. Lalu jika pin berhasil dimasukkan sesuai dengan 1, 2, 3, 4 atau sesuai dengan variabel pin terdaftar, maka kita akan menampilkan output, jangan lupa stringnya, autentikasi berhasil, menandakan pin yang dimasukkan